Pak Menteri SDM. Terima kasih Pak Seskap, yang saya hormati Pak Menko, Bapak Ibu Menteri semua yang saya hormati, mohon maaf tidak sebut satu persatu, menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Bapak Presiden dan apa yang telah digariskan secara umum tadi disampaikan oleh Pak Menko. Kami menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan kebijakan di sektor energi. Yang pertama, kepada seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimum nasional, baik itu solar maupun bensin, termasuk dengan gas, termasuk dengan aftur, termasuk juga dengan LPG. Artinya, sekalipun kita tahu semua bahwa ketegangan geopolitik yang belum kita tahu kapan selesai, dan beberapa negara lain telah melakukan berbagai macam kebijakan dalam rangka efisiensi negaranya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas petunjuk dan arahan Bapak Presiden. Cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimal nasional. Yang kedua, saya juga menyampaikan bahwa dengan implementasi B50, maka insya Allah di tahun ini kita akan mengalami surplus untuk solar kita. Jadi ini menjadi kabar baik begitu RDMP di Kalimantan Timur sudah kita operasikan. Yang kedua, kami menyampaikan terkait dengan penyesuaian harga. Bapak Ibu semua, kami menyampaikan bahwa pemerintah atas arahan Bapak Presiden dan hasil rapat, penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik ataupun turun, artinya flat, masih pakai harga sekarang. Untuk BBM yang non subsidi, sampai dengan hari ini kami dengan tim Pertamina maupun dengan SPBU swasta lain sedang melakukan pembahasan sampai waktu selesai. Nah, waktunya kapan? Tunggu dulu. Jadi artinya apa? Belum juga ada penyesuaian harga, masih tetap sama. Nah, dalam rangka itu saya meminta kepada seluruh masyarakat agar informasi yang dipegang adalah informasi yang bersumber dari pemerintah. Selain dari sumber informasi selain dari pemerintah, saya mohon agar kita juga harus lebih cerdas dalam mengelola informasi. Tujuannya apa? Agar kita tetap stabil. Yang berikut terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menko. Nah, ini saya mantan sopir angkot ini, mantan sopir angkot. Nah, saya mengajak kepada semua masyarakat bahwa dalam kondisi seperti ini tidak bisa pemerintah bekerja sendiri. Kita membutuhkan dukungan kerjasama dari masyarakat. Caranya seperti apa? Kita harus melakukan pembelian BBM dengan wajar dan bijak. Dalam pandangan kami sebagai mantan sopir angkot, wajar dan bijak itu kalau isi mobil satu hari 50 liter, itu tangki sudah penuh satu hari. Jadi kita akan mendorong ke sana. Yang tidak terlalu penting-penting, kami mohon agar kita juga bisa lakukan dengan bijak. Terkait dengan urusan BBM Petradex atau solar yang kualitas tinggi, itu juga belum ada penyesuaian harga. Sekali lagi, belum ada penyesuaian harga, dan apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi, saya pikir itu sama, tidak kurang dan tidak lebih. Sudah barang tentu dengan dinamika fluktuasi harga
dunia yang perkembangannya cepat, maka kami juga akan melakukan kajian-kajian lebih cepat sesuai dengan perkembangan yang ada pada dunia. Saya pikir itu Pak Menko beberapa hal yang penting saya sampaikan. Yang jelas tidak ada penyesuaian harga, terutama masalah subsidi. Apalagi tadi Pak Menko dan Pak Menkyu kan sudah menyiapkan anggaran, bahwa Presiden selalu memperhatikan bahwa kepentingan rakyat dibawa, terutama kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu ini harus mendapat atensi lebih dalam rangka bagaimana membuat kebijakan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Seskap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan mungkin dari Bapak Ibu Menteri yang berada di Jakarta melalui Zoom. Apakah ada yang disampaikan? Mungkin diwakili oleh Bapak Menteri Sekretaris Negara. Persilakan Bapak Mensesnek. Baik, terima kasih Pak Seskap, Bapak Menko, Bapak Menteri ESDM, dan Bapak Menteri Investasi mengumumkan kebijakan pemerintah dalam rangka kita mulai merubah budaya dan bertransformasi ke depan untuk menghadapi geopolitik yang memang mempengaruhi seluruh negara di dunia. Saya kira ini menjadi momentum yang sangat baik untuk kita semua, seluruh masyarakat Indonesia, untuk bagaimana kita mengefisienkan cara bekerja kita, mengefisienkan dan merubah bertransformasi cara bertransportasi kita, merubah pemakaian konsumsi BBM dari aktivitas kita sehari-hari. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Menko beserta dengan seluruh jajaran. Salam hormat kami semua dari Jakarta. Terima kasih Pak Seskap. Kami kembalikan. Mungkin untuk Bapak Ibu Menteri lainnya nanti mungkin bila ada pertanyaan bisa menyampaikan. Kami selanjutnya buka pertanyaan untuk rekan-rekan pers media yang ada di sini. 2 pertanyaan terlebih dahulu. Dipersilakan. Ya, silakan. Dikasih mic. Selamat malam Pak Seskap. Tolong pakai mic saja biar kedengaran juga. Biar Jakarta juga dengar, jangan hanya Korea yang dengar. Terkait dengan penyesuaian harga BBM ini, mungkin ada targetkah dari pemerintah terkait dengan harga non subsidi ini? Ini kan mungkin saat ini belum disesuaikan. Namun masyarakat kan juga menunggu-nunggu nih, kapan kepastian apakah ada penyesuaian harga atau tidak terkait dengan kondisi geopolitik juga kan. Terima kasih. Baik, menyangkut dengan penyesuaian harga untuk BBM non subsidi akan kami kembali ke Jakarta, baru kami akan melakukan pembahasan dengan melihat dinamika yang ada. Insya Allah kita kalau memang itu penyesuaiannya katakanlah ada, tapi kalau tidak banyak itu jauh lebih baik. Tapi waktunya nanti berapanya itu nanti kita akan bahas pada fase berikutnya. Terima kasih. Tetapi yang untuk sekali lagi yang untuk 50 liter tadi, yang untuk per mobil itu tidak berlaku untuk angkutan trek kan harus lebih banyak, atau angkutan umum bis itu pasti lebih dari itu, standar aja. Silakan pertanyaan kedua. Terima kasih Pak. Saya Emir Pak dari CNBC Indonesia Pak. Pak, terkait dengan supply Pak itu nanti ini kan perang juga masih belum jelas kapan berhenti Pak, itu apakah kita udah mengamankan? Itu dari konferensi pers pemerintah terkait dengan penghematan BBM, salah satunya adalah dengan diberlakukannya work from home atau bekerja dari rumah, khususnya bagi ASN di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dilakukan setiap hari Jumat sejauh ini. Lalu terkait dengan penyesuaian harga BBM non subsidi,
Tadi dijelaskan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia akan diputuskan sepulang dari Jakarta, namun tidak berlaku untuk angkutan umum. Ini kebijakan terkini pemerintah terkait dengan dinamika antisipasi krisis energi sebagai dampak dari konflik di Timur Tengah. Tadi disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, serta Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Demikian Breaking News Kompas TV, Sapa Indonesia Malam kembali sesaat lagi.